Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Talita Liviana, mahasiswi dari Universitas Mercubuana Jakarta dengan NIM 41521110092. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas besar saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Melodi Pemersatu, Musik sebagai Sarana Memperkuat Rasa Cinta pada Bahasa Indonesia. Latar belakang. Musik memiliki peran penting dalam membentuk kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Musik merupakan seni yang dapat didengar dan dirasakan melalui vokal atau instrumen musik, dan musik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai estetika dari seni. Musik dapat menjadi alat mengekspresikan diri dalam bentuk lagu dalam karya seni. Musik juga dapat menjadi media untuk memperkenalkan budaya Indonesia dan bahasa ke dunia luar. Selain dari itu, melalui musik, generasi muda dapat mengekspresikan kreativitas mereka dan memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia. Selain hal tersebut, musik tradisional juga memiliki peran dalam memperkuat identitas budaya dan bahasa serta berfungsi sebagai sarana komunikasi, hiburan, ekspresi, dan masyarakat Indonesia. Musik juga menjadi medium yang memudahkan pembelajaran bahasa Indonesia, terutama bagi anak-anak dan mereka yang baru belajar bahasa ini. Lagu-lagu anak atau lagu-lagu dengan lirik yang jelas dan sederhana membantu dalam memperkaya kosakata dan struktur kalimat sambil meningkatkan minat terhadap bahasa. Oke, dalam pembahasan kita akan membahas tiga materi, yaitu ada peran musik sebagai sarana, selera musik pada generasi milenial, lalu ada pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa. Peran musik sebagai sarana. Peran musik sebagai sarana dapat berfungsi sebagai pengungkapan emosi dan makna melalui lirik. Lirik lagu menjadi sarana yang kuat untuk menyampaikan emosi, cerita, dan makna. Ketika lirik-lirik ini dikemas dalam bahasa Indonesia yang kaya, mereka memperkaya pemahaman tentang bahasa itu sendiri. Lalu mendengarkan lagu-lagu dengan lirik yang menggugah perasaan, meningkatkan penghayatan dan rasa cinta pada bahasa tersebut. Yang kedua ada pemeliharaan kekayaan bahasa daerah. Musik daerah adalah jendela dalam keberagaman bahasa dan budaya di Indonesia. Dengan memelihara atau mempopulerkan musik dari berbagai daerah, kita juga memelihara keberagaman bahasa daerah. Ini tidak hanya memperkaya bahasa Indonesia secara keseluruhan, tetapi juga memperkuat rasa bangga terhadap kekayaan budaya kita. Lalu selanjutnya ada pengenalan identitas budaya. Musik ini sebagai cerminan dari identitas budaya dalam konteks Indonesia yang multikultural. Berbagai jenis musik menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Melalui musik, kita mengenali aspek-aspek budaya yang terkait dengan bahasa dan memperdalam pemahaman akan nilai-nilai dan tradisi yang terkandung di dalamnya. Lalu ada juga pemeliharaan kekayaan bahasa daerah. Musik daerah adalah jendela ke dalam keberagaman bahasa budaya Indonesia dengan memelihara mempopulerkan seperti yang disebutkan sebelumnya. Ini ada pembahasan kedua yaitu tentang selera musik pada generasi milenial. Generasi milenial memiliki keragaman selera musik yang sangat luas dan beragam yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk perkembangan teknologi, globalisasi, dan pengaruh budaya. Ciri umum selera musik generasi milenial, keragaman genre, lalu ada aksesibilitas melalui teknologi,
lalu ada eksplorasi identitas dan ekspresi, lalu ada kehadiran musik indie dan alternatif, lalu ada pentingnya kolaborasi dan interkoneksi, dan konteks visual dan narasi. Maksud dari keragaman genre tersebut adalah generasi milenial cenderung tidak terpaku pada satu genre musik saja. Mereka dapat menikmati berbagai genre seperti pop, R&B, hip hop, rock, elektronik, indie. Fleksibilitas dan mengeksplorasi berbagai jenis musik menjadi ciri khas dalam selera generasi milenial saat ini. Lalu untuk poin kedua, aksesibilitas melalui teknologi. Teknologi modern memberikan akses yang lebih mudah terhadap berbagai jenis musik. Untuk saat ini kan pengaksesan musik itu sangat mudah, banyak platform yang digunakan untuk streaming seperti Spotify, Apple Music, YouTube Music, dan masih banyak lainnya. Jadi para generasi milenial ini untuk mendengarkan musik sendiri memiliki cara yang mudah. Berbeda dengan generasi sebelum-sebelumnya yang mungkin hanya menggunakan DVD atau harus di-download dahulu untuk lagu-lagunya. Lalu yang ketiga itu ada eksplorasi identitas dan ekspresi. Musik bagi generasi milenial tidak hanya tentang hiburan, tetapi juga tentang ekspresi diri dan identitas. Kebanyakan kaum-kaum milenial mencari lagu itu menurut apa yang dirasakan dan bagaimana pribadi dalam diri tersebut. Hal ini bisa tercermin dari nilai-nilai atau pengalaman pribadi mereka. Dan menurut saya, untuk hal tersebut bisa menjadi preferensi terhadap musisi atau band yang memiliki pesan atau narasi yang sesuai dengan kehidupan mereka. Lalu ada juga kehadiran musik indie dan alternatif. Semakin banyak generasi milenial yang tertarik pada musik independen atau alternatif, mereka cenderung mendukung artis-artis yang mungkin tidak sepopuler artis mainstream, tetapi mereka memiliki keunikan dalam karya musik mereka. Lalu ada pentingnya kolaborasi dan interkoneksi. Dalam hal tersebut, kolaborasi antara musik dari genre yang berbeda juga semakin menjadi tren. Generasi milenial cenderung menghargai kolaborasi lintas genre yang menghasilkan karya-karya yang unik dan inovatif. Lalu ada juga konten visual dan narasi. Selain musiknya sendiri, generasi milenial juga tertarik pada konten visual yang menyertakan video-video musik. Visual artistik atau narasi yang kuat dalam lagu-lagu menjadi nilai tambahan yang signifikan bagi mereka. Dan untuk selanjutnya ini ada pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa. Yang pertama, menjadi sarana komunikasi. Musik merupakan alat yang mengekspresikan diri dalam bentuk lagu dan karyanya, dan dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antar individu dan masyarakat. Lalu yang kedua adalah media ungkapan. Jadi musik ini dapat menjadi media ungkapan perasaan, pikiran, gagasan, dan cita-cita tentang diri, masyarakat, Tuhan, dan dunia. Yang ketiga ada sarana upacara budaya. Musik tradisional berfungsi sebagai sarana upacara budaya dan ritual untuk acara mungkin kematian, perkawinan, kelahiran, atau upacara keagamaan lainnya. Lalu ada juga memperkuat rasa cinta pada bahasa. Untuk hal ini, musik dapat meningkatkan kesadaran dan menyegarkan kinerja otak sehingga memperkuat rasa cinta pada bahasa Indonesia atau bahasa musik tersebut. Yang kelima adalah pendorong reaktivitas dan budaya. Yang dimaksudkan hal ini adalah musik dapat mendorong generasi muda untuk menciptakan musik yang mewakili budaya dan bahasa Indonesia serta mengekspresikan kreativitas mereka. Baik, kesimpulannya,
Musik memiliki peran penting dalam memperkuat rasa cinta pada bahasa Indonesia. Musik dapat menjadi sarana komunikasi memperkuat rasa cinta pada bahasa, mengungkapkan perasaan budaya, serta mendorong kreativitas budaya. Musik tradisional juga memiliki peran dalam memperkuat identitas budaya dan bahasa, serta berfungsi sebagai sarana komunikasi, hiburan, dan ekspresi dalam masyarakat Indonesia. Meskipun terdapat preferensi terhadap musik dari luar, penting untuk mendorong kreativitas generasi muda dalam menciptakan musik yang mewakili budaya dan bahasa Indonesia. Melalui musik, generasi muda dapat mengekspresikan kreativitas mereka yang memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia. Berikut adalah referensi untuk pembahasan kita hari ini. Ada beberapa link dan terlampir.